Waalaikumsalam Mas Ganes. Oke, udah nih. Oke, kita mulai saja ya. Sudah siap belum? Sudah. Nah, oke, sekarang pelajaran apa ya? Pelajaran apa sekarang? Ayo. BPKN. Oke, PPKN ya. Jadi kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya di hari Selasa yang mendung ini ya, ada suasana mendung ya. Sedikit gerimis tadi Pak Guru agak kebasahan sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Kita bertemu lagi ya, belajar kembali dengan Pak Guru dan juga bersama teman-teman semuanya. Pelajaran PPKN kita menghabiskan pelajaran di tema 1 ya. Tema 1 kebetulan sampai subtema yang ketiga ya. Insya Allah minggu depan kita sudah masuk ke tema 2. Pak Guru sedang menunggu LKS tapi belum datang juga LKS-nya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau misalnya belum datang juga bisa menggunakan buku tema yang Pak Guru berikan, filenya saja ya. Kebetulan Pak Guru belum serah-serahan dengan Pak Kadirin ini kelas 4-nya. Jadi Pak Guru masih belum tahu buku temanya, buku tema cetaknya yang di kelas masih belum tahu jumlahnya berapa ya, belum dihitung. Nanti lebih baik menggunakan filenya saja, filenya lebih gampang ya, lebih enak. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Ara. Ya, selamat bergabung ya. Oke, di pagi yang mendung ini ya, agak sedikit gerimis tadi Pak Guru keluar sebentar. Itu kita harus jaga kesehatan ya, jangan sampai hujan-hujanan. Kalau keluar tuh menggunakan payung ya, kalaupun dalam jangka waktu lama ya, misalnya pergi jauh ke warung jauh itu menggunakan payung atau penutup kepala ya, supaya kalian terhindar dari sakit, apalagi sekarang musimnya pancaroba. Pancaroba itu peralihan musim dari panas ke dingin. Nah, itu biasanya banyak sekali penyakit. Apalagi sekarang sudah lagi zamannya penyakit yang lagi viral ya, penyakit COVID itu lagi viral sekali. Kita harus terhindar dari penyakit itu dengan menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, itu seperti itu ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Siapa yang mau mimpin berdoa? Aku Pak Guru. Ya, kemarin Mbak Desta ya. Oke, Mbak Desta silakan yuk pimpin teman-temannya berdoa. Yang lainnya nanti. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah sebentar. Pak Guru keluar ya. Kita sudah berdoa ya kepada Allah, kita meminta petunjuk, kita meminta perlindungan dari Allah. Semoga pertemuan kita kali ini memberikan suatu manfaat yang besar ya bagi Pak Guru, juga bagi kalian semua. Bagi kalian bisa menambah ilmu pengetahuan, menambah semangat dalam belajar ya. Oleh karena itu Pak Guru berpesan untuk terus semangat belajar walaupun kondisinya masih seperti ini ya, pembelajaran secara daring atau belum tatap muka ya. Makanya harus selalu semangat belajar. Belajar itu bisa di mana saja, bisa kapan saja, dengan siapa saja ya.
belajar bisa dengan Pak Guru, bisa dengan orang tua, bisa dengan kakak, itu bisa. Kapan saja, bisa pagi, siang, sore, ya, tergantung ya. Semoga bisa diberikan kesempatan kita untuk belajar. Nah, itu. Terus kemudian kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, supaya kita semangat, cinta nasional, cinta kepada negeri kita sendiri ya. Ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, hafal semuanya? Pasti hafal ya, harus hafal semua. Garuda Pancasila, jadi kita bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pendukung sedia berkorban Pancasila negara rakyat adil ayo maju ya, oke. Kita sudah menyanyikan lagu ya, lagu nasional ya, supaya kita cinta terhadap negara kita sendiri ya, oke. Sudah dimatikan semua, oke, tinggal Mbak Vina ini yang belum ya. Selamat datang Mas Nizam ya, selamat bergabung. Waalaikumsalam Mas Nizam ya, oke. Kita mulai saja ya pembelajaran PPKN tema 1 subtema yang 3. Coba kalian buka halaman 99. Sudah semuanya? Sudah. Oke, Pak Guru bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu KD 3.4 dan juga KD 4.4. Halaman berapa tadi? 99 ya, oke. Kompetensi dasar PPKN tema 1 subtema yang ketiga, yaitu KD 3.4, yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. KD 4.4 yaitu menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui keberagaman rumah adat di Indonesia, macam-macam rumah adat di beberapa daerah di Indonesia, karakteristik masing-masing rumah adat di beberapa daerah di Indonesia, keberagaman dalam menjalin kerjasama, bentuk-bentuk sikap toleransi atas keberagaman, pentingnya saling menghargai dalam keberagaman ya. Kita mulai saja, dibuka halaman 99. Sudah ya? Oke. Sudah. Ya. Sekarang kita coba yuk baca bareng-bareng. Nah, ini untuk melatih kalian berliterasi membaca ya. Coba kita baca dulu yuk, keberagaman rumah adat di Nusantara. Yuk, coba nyalakan mic-nya, semua membaca ya. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang memiliki ciri khas khusus sesuai dengan adatnya. Ini digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu, tentunya dibangun oleh tenaga ahli di bidangnya. Macam-macam rumah adat memiliki ciri khas yang berbeda-beda pada setiap daerah, apalagi dengan wilayah Indonesia yang begitu luas, membuat banyak sekali faktor perbedaan budaya yang dimiliki di setiap daerah. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan kekuatan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dengan memiliki berpuluh-ribu pulau dan ratusan juta penduduk, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ragam budaya yang sangat kaya. Keberagaman tersebut membuat macam-macam rumah adat memiliki bentuk yang berbeda. Tentunya hal ini juga menyesuaikan dengan faktor wilayah dan bagaimana orang-orang di suatu wilayah tersebut menjalani kehidupannya.
sehingga dibuatlah rumah adat yang menyesuaikan dengan keadaan masing-masing provinsi di Indonesia. Memiliki rumah adat khas masing-masing. Di daerah berikut adalah beberapa rumah adat di Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri. Ya, oke, cukup ya. Oke. Keberagaman rumah adat di Nusantara ya. Kita menyambung ke pelajaran IPS kemarin. Pelajaran IPS kita juga masih membicarakan tentang keberagaman ya. Macam-macam jenis-jenis keberagaman di Indonesia ya. Ada rumah adat, bahasa. Kemarin waktu IPS kita sudah belajar tentang makanan khas ya. Nah, sekarang di PPKN kita belajar tentang rumah adat. Rumah adat dari berbagai macam daerah. Karena di Indonesia seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu beragam sekali ya, keberagaman yang ada di Indonesia seperti agama, beragam dari suku bangsa, beragam dari bahasa, makanan khas. Nah, dan ini kita juga beragam dari rumah adat. Nah, yang pertama ada rumah Krongbade dari Aceh. Coba lihat bentuknya seperti apa itu. Seperti rumah tapi panjang ya, bentuknya seperti itu. Rumah adat Krongbade biasa disebut juga Rumoh Aceh. Nah, Rumah Aceh. Ciri khas rumah ini adalah memiliki tangga di depan rumah yang digunakan sebagai jalan masuk ke dalam rumah. Nah, biasanya rumahnya ini di luar Jawa itu bertingkat ya, atau panggung. Nah, kemarin Pak Guru sudah bahas di subtema 2 atau subtema 1 ya. Kenapa rumah di luar Jawa itu bentuknya panggung? Nah, ada yang tahu, masih ingat? Kenapa? Bentuknya panggung, tidak langsung di atas tanah. Yuk, masih ingat enggak kemarin? Untuk menghindari apa, Mas Ganes? Hewan buas. Menghindari hewan buas, betul. Ya, menghindari banjir. Ya, kenapa tidak langsung di atas tanah ya? Seperti kita kan langsung di atas tanah. Nah, karena di luar Jawa itu masih banyak hewan-hewan buas. Takutnya nanti hewan buas masuk ke perkampungan menerkam orang-orang yang sedang tidur. Nah, makanya dibuatlah rumah panggung. Nah, itu ya. Ada fungsinya kenapa rumah di luar Jawa itu bentuknya panggung. Nah, itu supaya terhindar dari hewan buas. Rumah Krongbade mengaplikasikan bangunan menjulur dari timur ke barat, mengambil garis imajiner ke arah Ka'bah. Nah, ini masih hubungannya dengan Ka'bah ya. Karena pada waktu itu Aceh lah yang pertama kali disinggahi oleh para pedagang dari Arab ya, makanya dikatakan Serambi Mekah ya, karena dulu orang-orang Arab itu pertama singgah ke Indonesia itu di Aceh dulu. Model rumah panggung satu ini ditinggikan sekitar 2,5 meter hingga 3 meter. Wah, tingginya 3 meter ya, sama seperti lantai 2 berarti 3 meteran. Dinding rumah terbuat dari kayu dan dihiasi dengan lukisan. Pada bagian atap rumahnya diberikan material daun rumbia. Nah, ada menggunakan masih daun-daunan ya. Karena di luar Jawa itu masih banyak sekali daun-daun liar ya yang tumbuh di hutan. Nah, kita bisa memanfaatkan itu. Sedangkan untuk lantai terbuat dari bambu atau pohon enau sagu ya. Salah satu keunikan lainnya adalah pintu rumah dibuat lebih pendek, yaitu 1,2 meter hingga 1,5 meter. Ya, tinggi kita hampir mencapai berapa ya, 1,6 ya, jadi hampir nyenggol kepala kita orang dewasa. 1,5 meter itu pendek. Hal ini bertujuan agar orang yang memasuki rumah ini memberikan salam hormat pada pemilik rumah tanpa mengenal sosial ataupun kasta. Kita masuk ke rumah karena pintunya pendek, kita kan mendungkul. Nah, mendungkul berarti kita menghormat, seperti itu maksudnya. Dibuat pintu lebih pendek ya. Kalau kita kan pintunya tinggi-tinggi ya, sekitar 2 meteran, 2,5 meter. Nah, kalau di sana itu sekitar 1,5 meter paling tinggi, supaya kalau kita masuk itu ndungkul. Nah, ndungkul kalau etikanya ndungkul berarti kita hormat kepada tuan rumah, seperti itu. Coba yuk bacakan lagi, coba Mbak Vina bacakan yang nomor 2 Mbak, rumah gadang. Mbak bacakan yuk rumah gadang. Rumah Bagonjong. Rumah Bajogong atau rumah gadang merupakan sebuah lain
Bagi rumah adat asal Sumatera Barat ini keunikan baik terlihat jelas dan menonjol pada bagian atap yang memiliki bentukan seperti tanduk pada ujung atapnya. Ruang di dalam rumah ini tidak memiliki sekat kecuali pada kamar tidurnya sebagai rumah bersama. Rumah gadang dilambangkan sebagai kehadiran suatu kaum. Pada bagian depan rumah biasanya dilengkapi dengan ukiran ornamen atau umumnya bermotif akar, bunga, daun dan bidang persegi 4 serta genjang. Setiap elemen di rumah ini mempunyai makna tersendiri. Dapur di rumah ini dibangun terpisah pada bagian belakang rumah yang ditempat pada dinding. Oke ya, itu rumah gadang ya. Kita jelas terlihat perbedaan. Rumah gadang itu seperti tanduk. Nah, tanduk seperti ini, ada lancipnya. Itu jelas ketahuan, oh berarti itu rumah gadang. Ya, seperti logonya masakan Padang. Nah, itu masakan Padang itu logonya rumah berbentuk ada tanduknya. Nah, itu adalah rumah gadang. Nah, rumah khas dari Sumatera Barat itu ya. Sudah dibacakan tadi sama Mbak Bula. Yang ketiga adalah rumah rakit dari Bangka Belitung. Coba Mbak Ara, yuk dibacakan Mbak. Rumah rakit Bangka Belitung. Nomor 3. Keunikan rumah ini terletak pada posisi dan bentuknya seperti namanya. Rumah ini mirip dengan rakit dan dibangun di atas sungai karena hal tersebut tersebutlah rumah adat satu ini juga populer di kota Palembang. Pembangunan rumah ini di atas sungai karena sungai dianggap sebagai sumber mata pencaharian dan sumber makanan bagi masyarakat. Material yang digunakan berupa bambu jenis mayan yang dapat mengambang di air dan juga digunakan untuk di dindingnya. Lalu adapun balok kayu papan sebagai dinding, sedangkan atapnya menggunakan kulit yang dianyam. Salah satu bahan utamanya adalah rotan sebagai pengikat bambu-bambu dan bagian atas rumah rakit. Ya, itu rumah rakit ya, rumah rakit dari Bangka Belitung, atau istilahnya di kita namanya rumah apung. Mengapung di atas air. Nah, kenapa di atas air? Karena air merupakan sumber mata pencarian. Kita bisa mandi di situ ya, air dekat. Kita bisa mencari ikan. Nah, karena sumber makanan di situ ya. Air itu atau sungai itu sumber makanan bagi kita. Kita bisa langsung mengambil ikan dan juga hasil yang lainnya. Ikan udang kan ada di situ. Nah, makanya dinamakan rumah rakit karena posisinya mengapung di atas air. Nah, tidak menggunakan paku ya, karena ini diikat menggunakan rotan. Nah, salah satu bahan utamanya adalah rotan sebagai pengikat bambu-bambu dan bagian atas rumah rakit. Jadi kemungkinan diikat dengan rotan untuk mengaitkan antar bambu dan juga kayunya. Itu rumah rakit ya, berarti kencang sekali ya rotannya diikatnya. Kemudian nomor 4, rumah gapura Candi Bentar dari Bali.
Coba dibacakan, ayo Mas Ganes. Dibacakan. Nomor 4, rumah adat asal Bali. Rumah adat asal Bali ini menyerupai bentukan pura dan gapura di bagian depannya. Tentunya memang kental dengan budaya dan agamanya. Rumah adat ini pun sangat mudah ditemui di Bali. Ya, itu rumah adat Bali ya, rumah gapura Candi Bentar dari Bali. Ya, ini identik dengan agama Hindu ya, ada gapuranya serta ada puranya, bentukan puranya di atas rumahnya itu. Jadi mirip seperti tempat ibadahnya agama Hindu, pura di sana. Rumah joglo, nah ini dari Jawa ya, rumah kita semua dari Jawa kebanyakan, rumah kita itu bentuknya joglo. Nah, rumah ini terbagi dalam beberapa area seperti pendopo, peringgitan, dalem, sentong, gandok tengen, dan gandok kiwo. Pada bagian pendapa, pada rumah joglo digunakan sebagai ruangan pertemuan untuk acara besar karena tidak memiliki sekat. Bisa juga dijadikan tempat pagelaran kesenian ya. Pendopoknya itu halaman yang luas. Ya, di area pendopo inilah ciri khas rumah joglo terlihat dengan adanya struktur konstruksi soko guru pada kolom utamanya. Lalu pada bagian peringgitan digunakan sebagai area penghubung antara pendopo dengan rumah dalam. Biasa digunakan juga sebagai ruang tamu. Sedangkan bagian dalam adalah ruangan bersantai keluarga yang merupakan area privasi pemilik rumah. Nah, joglo ini biasanya dibuat oleh orang-orang yang sudah sepuh ya. Kalau kita kebanyakan tidak joglo, rumahnya rumah modern. Tapi orang-orang sepuh zaman dahulu itu biasanya membuat rumahnya joglo. Nah, seperti pada gambar tuh. Contohnya di ini balai desa. Nah, itu joglo ya, halamannya luas. Kemudian ada tempat untuk pertemuan dan juga untuk ruang keluarga. Itu seperti itu modelnya. Terus kemudian yang keenam, coba bacakan Mbak Fania nomor 6. Rumah Sasak dari Lombok. Ayo Mbak Fania. Halo Mbak Fania, masih di situ? Ya, dibacakan coba nomor 6, Rumah Sasak. Rumah adat Sasak. Rumah adat Sasak memiliki bentuk dan material yang yang unik. Dindingnya yang terbuat dari anyaman dan atap rumah yang terbuat dari jerami akar alang-alang. Sedangkan pada lantainya menggunakan campuran batu bata, abu, jerami dan juga getah pohon. Rumah adat ini memiliki posisi penting di kehidupan manusia dan juga untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. Setiap ruang terbagi berdasarkan kegunaannya. Oke, ya, terima kasih Mbak Fania ya. Rumah Sasak atau Lombok ya, rumah Sasak di Lombok. Rumah adat Sasak ini materialnya bentuknya unik ya. Itu rumahnya seperti itu, bisa dilihat. Dindingnya yang terbuat dari anyaman dan atap rumah yang terbuat dari jerami atau akar alang-alang.
Sedangkan pada lantainya itu menggunakan campuran batu bata. Nah, sudah agak modern ya, ada batu batanya di situ. Abu jerami dan juga getah pohon. Nah, sebagai perekatnya getah pohon. Rumah adat ini memiliki posisi penting di kehidupan manusia karena menjadi tempat privasi keluarga dan juga untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. Itu rumah sasak. Rumah sasak ada di Lombok. Kemudian yang ketujuh, rumah tongkonan, Sulawesi Selatan. Nah, ini unik sekali nih tongkonan. Coba tolong dibacakan dong Mas Chandra, ayo. Mas Chandra dibuka dong kameranya. Suaranya juga. Rumah tongkonan, coba dibacakan. Halo. Ya. Suku Toraja. Suku Toraja yang mendiami provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki rumah adat tersendiri yang diberi nama rumah tongkonan. Pas paling menonjol yang dimiliki oleh rumah adat tongkonan adalah bagian atapnya yang berbentuk seperti perahu dalam posisi terbalik, ada yang sebagai dan depan pada bagian depan rumah terdapat tanduk kepala kerbau. Terdapat keunikan tersendiri. Ada rumah adat tongkonan, yaitu rumah adat ini memiliki dua fungsi. Pertama sebagai tempat untuk menyimpan mayat adalah fungsi kedua sebagai tempat untuk tinggal dan di antara keduanya tidak dipisahkan sama sekali. Ya, terima kasih Mas Chandra sudah membacakannya. Rumah tongkonan Sulawesi Selatan. Nah, kebayang ya, satu rumah itu dihuni untuk dua fungsi. Yang pertama untuk menyimpan mayat, yang kedua sebagai tempat tidur. Nah, bareng dengan mayat tidurnya. Itu ada di Sulawesi Selatan ya, rumah tongkonan bentuknya seperti perahu ya, seperti perahu itu. Kemudian ada tanduk kerbaunya. Nah, fungsinya uniknya rumah tersebut itu mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama sebagai menyimpan mayat, tentunya mayat keluarganya ya, bukan mayat orang lain. Kalau mayat orang lain ngeri nanti. Kalau mayat keluarganya, kakeknya, buyutnya ditaruh di situ ya tidak ngeri ya bagi keluarganya. Itu juga tidak ada sekat sama sekali ketika kita tidur. Nah, jadi istilahnya tidur bareng dengan mayat ya, tidur bareng dengan mayat keluarga sendiri. Nah, itu namanya rumah tongkonan, ada di Sulawesi Selatan ya. Kalian kalau besok udah besar bisa bermain ke sana, melihat benar apa enggak sih ya rumah tongkonan ditinggali oleh kita yang hidup dan juga yang sudah mati mayat. Nah, itu bisa nanti lihat di sana. Itu keunikan dari rumah tongkonan Sulawesi Selatan. Jadi di sana tidak dikubur, tapi diawetkan ya, didiamkan. Seperti itu. Kemudian yang ke-8 rumah Lamin di Kalimantan Timur. Ya, Pak Guru bacakan dulu ya. Rumah adat ini dibangun oleh masyarakat suku Kalimantan, yaitu Dayak Timur. Ciri khas bangunan yang satu ini adalah berbagai corak ornamen yang terlihat di setiap sisi rumah. Ada gambar-gambarnya ya di pinggir-pinggir rumah. Rumah Lamin ini juga menjadi rumah adat terbesar di Indonesia. Panjangnya 300 meter. Rumah panjang 300 meter ya, seperti lapangan sepak bola ya. Itu. Lebarnya 15 meter
dan tingginya kurang lebih 3 meter. Nah, itu tingginya. Panggung juga sama ya, karena di luar Jawa. Penghuni rumah ini bisa mencapai 40 hingga 45 kepala keluarga. Wah, itu rombongan di situ, atau sekitar 250 orang. Terdapat 2 macam tiang di rumah ini, yaitu tiang penopang lantai dan penyangga atap. Pada halaman depan rumah ini dilengkapi dengan patung totem yang dipercaya sebagai dewa oleh suku Dayak. Ya, suku Dayak masih menganut dewa. Warna yang diterapkan pada rumah ini pun memiliki arti tersendiri. Warna kuning melambangkan kewibawaan, merah keberanian, biru kesetiaan, dan putih kebersihan jiwa. Nah, itu rumah lamin ya, yang dihuni sekitar 250 orang atau 40 kepala keluarga. Nah, itu banyak sekali ya rombongan. Jadi ada satu keluarga besar di situ mendiami satu rumah lamin ya, karena luasnya itu sangat luas sekali ya, panjangnya 300 meter, lebarnya 15 meter, tingginya hampir 3 meter. Nah, itu luas sekali rumah laminnya. Itu merupakan rumah adat terbesar di Indonesia. Kemudian yang ke-9, rumah Banjar. Rumah Banjar itu rumah hubungan tinggi. Merupakan salah satu rumah suku Banjar yang menjadi ikon Provinsi Kalimantan Selatan. Bentuknya yang memanjang memang menjadi ciri khas rumah yang menyesuaikan dengan fungsi ruangannya. Atapnya yang tiba-tiba meninggi pun menjadi hal yang ikonik dari rumah ini. Bahan konstruksinya yang digunakan untuk rumah ini adalah kayu. Nah, sebagian dari kayu ini. Rumah Banjar Hubungan Tinggi, Kalimantan Selatan. Yang terakhir, rumah Baruniang, Wairebo, NTT, dari Nusa Tenggara Timur. Rumah adat yang langka satu ini hanya terdapat di salah satu desa terpencil daerah pegunungan di Pulau Flores. Bentuknya yang unik, mengerucut dengan tinggi 15 meter, terdapat 5 lantai di dalamnya. Ada 5 lantai, ya. Tinggi berarti ada 5 lantai. Tingginya sekitar 15 meteran. Ya. Usaha pengkonservasian Baruniang juga mendapat penghargaan tertinggi dengan kategori warisan budaya. Nah, ini diabadikan di UNESCO. UNESCO itu lembaga dari lembaga dunia ya, UNESCO yang mengurus masalah kebudayaan. Dari semua jenis rumah adat yang ada dari berbagai provinsi di Nusantara, rumah-rumah khas Indonesia memiliki kearifan lokal yang sama, yaitu mengutamakan aliran dan peralihan udara, mengoptimalkan pencahayaan alami, membangun dengan mempertimbangkan curah hujan dan fenomena alam. Ya, jadi zaman dahulu orang membuat rumah itu menggunakan fenomena alam, ya, mempertimbangkan fenomena alam seperti curah hujan, terus pencahayaan. Nah, itu ya yang ditiru oleh rumah-rumah zaman sekarang. Ada yang sudah mengerjakan latihannya 1 sampai 5? Ada sudah belum? Oke, sekarang kita kerjakan. Nah, oke. Sekarang kita kerjakan bersama-sama halaman 101 ya. Nomor 1, tolong dibacakan. Ayo, siapa yang mau membacakan? Boleh. Lantai dalam rumah adat Sasak memiliki material yang unik menggunakan Ya, rumah Sasak tadi menggunakan apa? Ada yang tahu? Coba diingat-ingat lagi. Rumah Sasak menggunakan apa? Aku share screen dulu sebentar. Batu bata. Ya, apalagi selain batu bata apalagi? Abu jerami dan juga getah. Lantai dalam rumah Sasak memiliki material yang unik menggunakan campuran batu bata, Getah pohon. betul ya, campuran batu bata, abu jerami, dan juga getah pohon. Batu bata. Campuran dari batu bata, abu jerami, dan juga getah pohon. Pak Guru, itu batu-batu. Oh, batu-batu ya. Ya, maaf. Ini otomatis ketiknya nih. Nah, batu bata ya.
Oke, terima kasih. Loh, kok bisa? Nggak usah di-save. Campuran batu bata, abu jerami, dan juga getah pohon. Nomor 2, rumah rakit Bangka Belitung mirip dengan rakit dan dibangun di atas sungai karena sungai dianggap sebagai sumber mata pencarian. Mata pencaharian. Mana? Mata pencarian dan sumber makanan bagi masyarakat. Nih ya. Rumah rakit. Rumah rakit di Bangka Belitung itu mirip dengan rakit dibangun di atas sungai, ya istilahnya rumah apung, ya. Itu karena sungai itu dianggap sebagai sumber kehidupan, sumber mata pencarian, dan juga sumber makanan bagi masyarakat sekitar. Tuh, itu rumah rakit dari Bangka Belitung, ya. Semua rumah adat itu ada fungsinya, ya. Kenapa rumahnya dibangun 3 meter di atas tanah, ada tujuannya. Kenapa rumahnya dibangun di atas sungai? Nah, karena di sana kebanyakan aliran sungai, ya, di Bangka Belitung itu. Rumah adatnya jadi di atas sungai, rumah apung. Nomor 3, arsitektur rumah adat Candi Bentar di Bali, ya, hampir sama dengan Candi Hindu, yaitu ada apa yang di situ? Terdapat nomor 1, Bapak Guru. Oh, nomor 1 belum? Oke, sebentar. Baru kecilkan dulu. Oke, ini ya. Ya, nulisnya agak cepat. Candi Bentar. Ya betul. Rumah adat Candi Bentar nomor 3 ya. Itu sama dengan Candi Hindu, yaitu terdapat sebuah gapura ini sebagai pintu masuknya. Itu nomor 3. Sudah? Nomor 2? Oh, belum. Oke, nomor 3. Oke. Nomor 3. Ya, nomor 1 sudah ya tadi ya. Pak Guru turunkan ke bawah. Nah, ini. Kita nomor 4. Rumah adat terbesar di Indonesia dengan panjang 300 meter, lebar 15 meter, tinggi kurang lebih 3 meter ya di atas panggung. Itu rumah adat apa tadi? Rumah Lamin. Betul, rumah Lamin ada di Kalimantan Timur. Rumah Lamin di Kalimantan Timur. Oh, rumah terpanjang, rumah terbesar itu rumah Lamin. Kalau rumah yang dihuni bersama mayat, ya, ada di Toraja itu rumah tongkonan namanya, ya. Kalau ini rumah Lamin itu rumah terbesar di Indonesia, rumah adat yang terbesar. Panjang 300 meter, lebarnya 15 meter, tingginya 3 meter ya, menggunakan panggung. Bisa diisi hampir 40 kepala keluarga atau 250 orang. Bisa kebayang ya luasnya seperti apa. Nomor 5.
Unikan paling terlihat jelas dan menonjol pada rumah gadang. Nah, rumah gadang itu rumah dari Sumatera Barat. Uniknya adalah di bagian atapnya. Bagian atap yang memiliki bentukan seperti tanduk pada ujung atapnya. Nah, ini. Bagian atap itu ya, jelas berbeda ya dengan rumah adat lainnya. Itu memiliki seperti tanduk lancip. Itu rumah gadang. Sudah? Halo. Sudah. Ya, yang sudah istirahat dulu boleh. Ya, ditunggu. Aku sudah selesai. Ya, yang sudah selesai ditunggu temannya. Yang belum selesai diselesaikan lebih cepat. Aku sudah, Pak Guru. Ya, oke. Minum-minum dulu boleh yang sudah. Sambil nunggu temannya yang belum. Oke, ya. Yang sudah kita bahas di bawahnya, soal di bawahnya kalau yang sudah. PPKN tinggal. Pak Guru, bisa belum? Yang nomor berapa? Nomor 5. Ya, yuk ditunggu. Kita nanti coba mengerjakan soal yang hot. Hot itu berpikir tingkat tinggi. Eager, order, thinking, skill. Ya. Jadi kalian kelas 4 ini sudah mulai diarahkan ke soal-soal yang berpikir tingkat tinggi. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita coba kerjakan di bawahnya lagi tuh. Ya, oke. Halaman masih di halaman 101. Ada uraian. Nah, ini uraian. Tadi isian singkat, sekarang uraian. Coba kita bahas bersama ya uraiannya. Supaya kamu terbiasa. Halaman berapa, Pak Guru? Di bawahnya itu halaman 101. Masih di halaman 101 ya. Nomor 1. Nah, ini. Kebanyakan rumah adat dibangun di atas panggung. Nah, tadi di awal sudah Pak Guru jelaskan ya. Kecuali di Jawa, Bali, dan rumah-rumah lain di Indonesia Timur. Mengapa demikian? Nah, intinya mengapa rumah di luar Jawa itu dibuat panggung? Nah, tadi apa? Untuk apa ya? Menghindari hewan buas. Iya, betul. Menghindari hewan buas. Kalau banjir di luar Jawa terlalu ini ya. Nggak terlalu apa ya, kadang tidak terlalu apa namanya penting ya, yang untuk menghindari hewan buas. Sudah Belum. ya. Anggunan ya Bu. Oh, okay. Pak, dengan nomor 2. Ya, sudah. Oke. Nomor 2. Apa yang menjadikan alasan pembangunan rumah adat di samping dengan atap miring yang tajam? Itu rumah adat apa ya itu ya? Ada yang tahu itu rumah adat apa? Ada nggak di kampung? Rumah adat yang miring. Oke, nanti kalian bisa cari di Google ya. Ini tujuannya kenapa miring? Mencegah
air masuk ke dalam rumah, memberikan keteduhan di saat panas. Nah ini, ya kenapa rumah adat itu dibuat miring? Nah, ada yang bocor ini, siapa ini? Mas Waris, Mas Chandra. Oke, ya. Itu rumah adat dibuat miring, itu memungkinkan hujan tropis yang lebat dengan cepat reda. Atap besar yang menjorok, ya miringnya, mencegah air masuk ke dalam rumah dan memberikan keteduhan di saat panas. Ya, kenapa dibuat miring? Supaya airnya tidak masuk ke dalam rumah. Ya, nanti langsung jatuh ke bawah. Itu maksudnya seperti itu. Rumah adat mana itu ya? Nanti bisa cari sendiri ya di Google. Sudah? Belum. Ya, oke. Yang sudah nomor 3. Jelaskan keunikan rumah adat di bawah ini. Rumah adat apa itu? Yang belum diselesaikan dulu aja. Yang sudah itu keunikan rumah adatnya apa ya? Itu kita identifikasi dulu rumah adat apa itu. Itu ada di Irian Jaya. Namanya Rumah Honai. Itu namanya Rumah Honai. Rumah Honai itu kalau dilihat-lihat itu tidak memiliki jendela. Ya. Bagian atapnya menggunakan ilalang. Rumah Honai pada bagian atapnya menggunakan ilalang atau rumput kering ya. Rumput kering dibuat tanpa jendela. Maksudnya dibuat tanpa jendela itu ada maksudnya ya. Supaya tetap hangat. Keadaan di dalam rumah tetap sebentar, Pak Guru. Nah, seperti ini. Nomor 2 sudah ya, Pak Guru turunkan kalau sudah. Yang nomor 3. Nah, ini. Rumah Honai. Atapnya terbuat dari ilalang atau rumput-rumput kering ya. Itu dibuat tanpa jendela agar keadaan di dalam rumah tetap hangat. Karena rumah Honai ini adalah rumah adat dari orang Papua, biasanya berada di dataran tinggi. Dataran tinggi itu hawanya kan dingin. Nah, supaya tidak kedinginan, maka dibuat tanpa jendela supaya hangat. Tapi kalau diterapkan di kita, ya di daerah kita, itu pengap sekali di sana karena tidak ada jendela, ya sirkulasi udaranya jelek, tidak ada sirkulasi udara. Nah, makanya cocoknya di dataran tinggi atau di pegunungan supaya di dalam rumahnya itu tetap hangat, ora katisen. Itu tujuannya ya. Dibuat seperti itu karena ada tujuannya. Tanpa jendela, kalau di kita sumpek banget tanpa jendela ya, tidak ada udara masuk, tidak ada cahaya masuk, pengap. Tapi kalau di sana karena udaranya dingin, maka butuh sekali kehangatan. Jadi tidak perlu menggunakan api ya. Kalau menggunakan api bakaran nanti rumahnya karena atapnya menggunakan menggunakan ilalang, daun kering atau rumput-rumput kering ya. Sekali percikan api udah kebakar, udah habis rumahnya. Itu rumah suku Honai.
Nomor 4. Bagaimana perbedaan pembangunan rumah dengan pemberian jendela di daerah pesisir dataran rendah dengan daerah pedalaman pegunungan yang lebih sejuk? Nah, ini tadi barusan ya. Di daerah pesisir karena udara panas, maka membutuhkan jendela untuk sirkulasi udara di dalam ruangan. Nah, ini daerah pesisir ya, atau daerah pantai, daerah dataran rendah. Butuh sekali jendela untuk sirkulasi udara supaya tidak pengap. Nah, itu. Berbeda dengan di pegunungan tadi ya, di jawaban nomor 3 tadi, rumah Honai tadi. Daerah pegunungan itu tidak perlu jendela untuk mempertahankan kondisi hangat di malam hari. Nah, itu jawabannya ya. Nah, ini harus berpikir hot atau berpikir tingkat tinggi untuk menjawab itu. Kenapa, mengapa. Nah, itu ya, itu udah berpikir tingkat tinggi. Sudah nomor 4? Belum. Oh, belum. Ya. Ya, kalian tulis aja ya, Pak Guru sambil bercerita. Sudah. Nah, itu tadi perbedaan pembangunan rumah. Di daerah pesisir itu butuh banyak jendela karena cuacanya panas sehingga perlu sirkulasi udara di dalam ruangan. Ya, berbeda dengan di daerah pegunungan. Sudah. Di daerah pegunungan, ya, di daerah pegunungan itu karena cuacanya dingin, makanya tidak perlu jendela supaya tidak ada sirkulasi udara sehingga di dalam ruangan itu tetap hangat. Nomor 5. Keunikan apa saja yang terdapat pada rumah Baruniang, Wairebo, NTT di samping, NTT ya. Tadi ada tuh di bacaannya ya. Wairebo, NTT. Keunikannya terdiri dari 5 lantai. Tidak aja wis, masa banyak-banyak. Terdiri dari 5 lantai, bangunan kayu tanpa paku, ya, dan atap terbuat dari daun lontar. Daun lontar berbentuk kerucut. Nah, itu rumah adat namanya Baruniang dari NTT Flores, Nusa Tenggara Timur. Atapnya terbuat dari daun lontar karena daun lontar di sana itu banyak sekali sehingga dimanfaatkan untuk atap rumah, untuk membuat alat musik sasando. Nah, itu menggunakan daun lontar ya. Terus kemudian bentuknya kerucut. Nah, kalau di sini daun lontar hampir jarang ditemui ya. Kebanyakan daun lontar itu ada di NTT tadi, sehingga dimanfaatkan penduduk setempat untuk membuat atap. Kalau kita kebanyakan daun kelapa ya, masa menggunakan daun kelapa nanti tidak cocok kalau di daerah kita. Gampang bocor, nanti kalau hujan ya, karena musim hujan juga sering, sehingga gampang bocor. Kalau di kita menggunakan atap genting. Genting terbuat dari tanah liat. Oh, sebenarnya keunikannya masih banyak lagi nih. Wairebo keunikannya masih banyak lagi. Atap terbuat dari daun lontar, berbentuk kerucut. Sudah selesai, Pak Guru. Ya. Udah selesai semua?
Semuanya sudah ya? Oke. Sudah. Oh, ada yang belum tuh, ada yang belum. Ya, ditunggu. Oke. Yang sudah bisa dibuka di halaman 109. Menjalin kerjasama dalam bingkai keberagaman. Masih berbicara tentang keberagaman, ya. Sudah dibuka Pak Guru. Oke, dibacakan coba yang sudah. 109. Ya. Yang sudah dibacakan, yang belum diselesaikan, yuk. 109. Menjalin kerjasama. Menjalin kerjasama dalam bingkai keberagaman. Bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman dengan menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi dengan saja dalam cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini. Jangan menghargai perbedaan agar perbedaan yang ada seperti keanekaragaman budaya, suku, bangsa, dan agama di Indonesia, dan menimbulkan keharmonisan dan kedamaian sehingga dapat bekerja sama dengan baik serta menghindari konflik dan bertentangan. Sikap toleransi dan menghargai perbedaan merupakan perwujudan komitmen dalam menjaga persatuan. Sikap ini merupakan perwujudan dari sila ketiga pada Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Ya, cukup. Oke, menjalin kerjasama dalam bingkai keberagamannya. Seperti kita tahu sebelumnya, negara kita adalah negara yang beragam suku, agama, bangsa, adat istiadat, budaya. Ya. Nah, itu kita harus mempunyai sikap toleransi. Toleransi itu apa? Toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, Halaman berapa Pak Guru? Agama, ras, dan yang ada di dunia. Halaman 109. 109. Ya, kita harus menghargai ya, toleransi. Sikap toleransi itu sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila yang keberapa? Sila yang keberapa tadi itu? 3. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Ya, betul. Toleransi dan menghargai perbedaan termasuk tidak membedakan pergaulan antar warga di lingkungan tempat tinggal yang berbeda suku, bangsa, atau agama, memberi kesempatan warga berbeda agama untuk beribadah. Nah, itu toleransi, yaitu menghargai orang lain beribadah, tidak mengganggu orang lain beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, itu bentuk-bentuk dari toleransi. Nah, ini bentuk sikap toleransi atas keragaman budaya di lingkungan tempat tinggal adalah menghormati perbedaan agama dan suku bangsa dari warga yang berada di sekitar tempat tinggal. Contohnya ini ya, tidak melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan terhadap warga setempat yang berbeda agama atau suku bangsa. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengganggu kegiatan ibadah, ya, apalagi ikut ibadah agama lain, ya, tidak boleh mengikuti ibadah agama lain, apapun itu alasannya. Ya, kita punya keyakinan masing-masing bahwa ibadah kita harus dijalani kita masing-masing, ya, jangan sampai mengikuti ibadah orang lain. Oke, kita kerjakan lagi tuh halaman 109, 1 sampai 5. Ada yang sudah mengerjakan? Belum. Oke, ya kalau belum kita bahas bersama-sama ya. Ada di halaman berapa tadi? 109 ya. Halaman 109 nomor 1. Cara kita supaya bisa bekerja sama dengan keberagaman adalah dengan menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi. Menumbuhkan sikap toleransi. Nah, menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi. Kemudian yang kedua, sikap toleransi dan menghargai perbedaan merupakan perwujudan komitmen dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan saja boleh.
3, kesadaran dalam keberagaman dan bekerjasama dengan sesama dengan bingkai toleransi harus ditanamkan pada siapa? Kepada generasi muda seperti kalian ya. Generasi muda sejak ini. Sejak dini itu maksudnya sejak sekarang, sejak hari ini. Nah, ditanamkan generasi muda ya, seperti kalian semua ini. Kalian semua adalah penerus dari perjuangan Bapak perjuangan dari kita ya. Nanti ada yang mau jadi presiden, ada yang mau menteri, ada yang jadi guru. Nah, itu penerusnya adalah kalian semua. Makanya kalian harus rajin belajar. Nomor 4, toleransi penting untuk mencegah adanya konflik. Ya. Mencegah adanya konflik atau pertikaian. Konflik antar kelompok yang berbeda. Toleransi itu mencegah adanya konflik atau peperangan atau perpecahan antar kelompok yang berbeda, berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa ya. Negara kita itu sangat rentan sekali terhadap konflik karena perbedaan itu tadi ya. Nomor 5, menjalin kerjasama dalam keberagaman dapat mempererat apa dan apa? Mempererat persaudaraan dan persahabatan. Menjalin kerjasama dalam keberagaman dapat mempererat persaudaraan dan persahabatan. Bagai kepompong gitu ya lagunya. Sudah? Belum. Sudah. Nah, yang sudah bisa dibuka halaman 120. Yang belum diselesaikan dulu ya. Tapi agak cepat. Nah, ini materi terakhir PPKN. Alhamdulillah selesai ya tema 1, subtema yang ketiga. Jadi tema 1 sudah selesai, insya Allah minggu depan ataupun Jumat atau Sabtu lah. Nanti kita bisa masuk ke tema 2. Walaupun belum ada LKS-nya, kita bisa menggunakan buku pakai file saja. Halaman berapa Pak Guru? 120. PPKN. Iya. Sudah semua? Sudah. Yang lain sudah semua? Sudah. Sudah ya? Oke. Sudah Pak Guru? Sering. Pola pesawat, pola gunung, pola baling-baling. Apa gunung lah. Permainan aku. Ya, halaman 120. Halaman 120 ya. Pentingnya saling menghargai dalam keragaman. Apa ini? Siapa yang bocor? Oke, udah semua ya. Banyak keragaman yang ada di Nusantara memunculkan banyaknya tradisi atau permainan tradisional. Nah, ini ada permainan tradisional ya. Kalau kita permainan tradisional ada namanya engklek. Nah, engklek itu biasa dimainkan oleh anak-anak. Iya, biasa main engklek ya. Aku sering main. Iya, nanti bisa dimainkan ya. Kalau cuacanya sudah tidak mendung lagi, bisa bermain engklek bareng teman-teman ya. Ini karena anak-anak belajar bersosialisasi, saling menghargai, saling bertoleransi. Tidak bersikap individualis. Nah, itu permainan engklek itu manfaatnya banyak ya, bisa saling bekerja sama, tidak egois, tidak individualis. Nah, itu. Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkannya.
Ya, namanya permainan engklek itu bersifat individu untuk memainkannya. Meskipun dimainkan secara individu, permainan ini biasanya menumbuhkan rasa kebersamaan karena dimainkan oleh beberapa anak. Pak Guru, aku minum dulu. Boleh, silakan. Permainan engklek ini dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Nah, namanya di daerah Riau, ya, kalau di daerah Riau itu disebut dengan setatak, namanya setatak. Ya, sama sebenarnya engklek juga. Di daerah Jambi disebut dengan tejek-tejekan. Ya, sedangkan di daerah Batak Toba dikenal dengan marsiteka namanya. Asinan, gala asin. Nah, di Kalimantan. Kalau di Sampit, Sampit itu intingan namanya. Tengge-tengge, Gorontalo, Cak Lingking di Bangka, Dengkleng, Teprok di Bali, Gili di Merauke ya, itu nama-nama lainnya dari engklek itu banyak banget. Deprok di Betawi, Gedrik di Banyuwangi, Bak-bakan, engkle di Lamongan, Bendang di Lumajang, Engkleng, Pacitan, Sonda, Mojokerto, Tepok Gunung di Jawa Barat ya, atau tapak gunung tuh ya. Berdasarkan penelitian, ditemukan 43 jenis permainan engklek, ada 43 banyaknya di Indonesia ya. Namanya pun berbeda-beda, tadi tiap daerah juga berbeda-beda. Istilah engklek biasa digunakan di daerah Jawa. Pola petak engklek ada 11 macam tuh. Ada pola pesawat, ya. Ada pola gunung dan juga ada pola baling-baling. Ada 3 pola, ya. Salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gacuk. Gacuk tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada pola sesuai aturan bermain. Gacok atau gacoan, gaconya ya. Biasanya menggunakan ini apa? Atap gendeng biasanya, pakai gendeng. Kalau dulu Pak Guru main pakai gendeng ya, dilemparkan. Atau menggunakan batu juga bisa. Gaconya menggunakan batu. Itu engklek ya, permainan tradisional yang dari Jawa yang namanya itu berbeda-beda setiap daerah ya. Ada namanya intingan dari Sampit, ada namanya gala asin, ada namanya tapak gunung dari Jawa Barat ya. Itu. Coba sudah dikerjakan belum itu latihannya? Ada yang sudah dikerjakan? Belum. Belum juga. Yuk kita sekarang kerjakan bareng-bareng. Oke, ya nomor 1. Tolong dibacakan dong. Boleh, silakan. Terus di buku nggak apa-apa. Halaman 121. Aduh, di bawah aja kalau kayak gitu. Halaman 121 yang nomor 1. Oke. Di daerah Bangka, permainan tradisional engklek namanya apa? Di daerah Bangka. Tadi bacaannya apa? Cak Lingking, betul. Cak Lingking, betul. Cak Lingking. Nah, engklek ya. Engklek ya. Biasanya engklek namanya sama engklek. Nomor 2, gala asin merupakan sebutan permainan engklek daerah mana? Gala asin. Gala asin di daerah betul Kalimantan. Nomor 3, permainan engklek merupakan permainan yang bersifat pribadi ya atau individu. Permainan engklek ini sangat baik untuk anak-anak karena bisa belajar bersosialisasi atau berteman, belajar berteman, belajar bergaul dengan teman-temannya, saling menghargai. Nah itu, kalau permainan tradisional itu manfaatnya banyak ya, bisa saling menghargai, saling bertoleransi dah, gini aja wis. Bisa belajar bersosialisasi atau belajar berteman dengan teman-temannya. Nah, itu ya, itu penting bagi kalian, tidak di rumah saja ya, tapi harus belajar berteman. Tidak boleh pilih-pilih teman dalam bermain ya.
Yang terakhir nomor 5, permainan engklek itu membutuhkan sikap tenggang rasa. Oke. Selesai PPKN tentang keberagaman di tema 1. Belum selesai, Pak Guru. Ya. Baru nomor 4. Oke, ditunggu. Itu kita tadi belajar PPKN ya, pelajaran terakhir. Sudah, Pak Guru. Oke. Kok belum? Ya, ditunggu temannya yang lain. Yang sudah boleh minum-minum dulu, silahkan. Sambil menunggu teman yang lain. Nah, setiap hari satu saja ya, lebih enak ini, tidak tergesa-gesa kalau 2. Belum, Pak Guru. Ya, ditunggu. Lebih enak 1 ya, 1 pelajaran per hari daripada 2. Ini kalau tidak cukup waktunya, besok 2. Oh, belum. Ya, selesaikan dulu. Ya. Sudah semua? Belum. Oh, belum. Ya, oke. Kalau sudah bilang ya. Kalau sudah bilang. Ya, tadi kita belajar tentang bermain engklek. Bermain engklek itu ada pola pesawat, ada pola gunung. Ya, nanti ada yang belum. Ada pola baling-baling. Nah, kitiran. Oke, Pak Guru sambil share soalnya. Tinggal berdoa ya, Pak Guru. Ya, nanti tunggu teman-temannya dulu. Pak Guru share soal PPKN. Mana PPKN? Hah? Belum, Dok. Apa, Nek? Ora, ini matok. Bukan nikah, pasti rampung kalau berdoa. Kalau Pak Guru. Sudah ya, oke Pak Guru bagikan dulu soalnya nih. Soal PPKN untuk kalian kerjakan. Nih, kerjakan kok. Nih, langsung dikerjakan boleh nanti ya. Bang. Juga pesan dan dikecap. Oke, ya. Sudah semua ya? Oke, Pak Guru. Sudah. Oke, ya. Sekarang kita refleksi. Nah, kita tadi belajar apa ya dengan Pak Guru dari jam 8? Pentingnya saling keberagaman. Betul. Terus tentang belajar tentang rumah Adat. Rumah adat. Nah, kemudian belajar engklek. Ya, tadi kita nama-nama engklek tadi, permainan engklek berbeda-beda ya, setiap daerah namanya. Walaupun intinya sama, tapi namanya berbeda-beda. Ya, itu kita belajar tentang keberagaman. Oke, alhamdulillah tema sudah selesai. Ya, insya Allah minggu depan kita masuk tema 2. Semoga datang. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, ya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Aku. Oh iya. Siapa itu? Aku Mbak Ara. Oke, Mbak Ara, yuk siapkan teman-temannya. Siap, gerak, berdoa, mulai.
Amin. Ya, terima kasih sudah bergabung belajar bersama Pak Guru. Ya, semoga manfaatnya bisa diambil dan juga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Sampai ketemu besok hari Rabu, nanti waktu dan pelajarannya nanti Pak Guru WA seperti biasa. Jangan lupa dikerjakan tugasnya yang Pak Guru barusan kirim, ya. Jangan sampai ditunda-tunda pekerjaannya, langsung kerjakan saja, gampang, karena PPKN gampang. Ya, terus jangan lupa juga patuhi protokol kesehatan yang ada. Jangan mengabaikan protokol dari COVID-19 ya, karena ini penyakit yang membahayakan ya, bisa banyak membunuh kita semua. Oke, selalu tetap beribadah, tetap semangat belajar dan sampai ketemu besok. Dadah, assalamualaikum. Terima kasih ya. Oke, Pak Guru. Sama-sama.